Terbongkar kecinya Abbas akui sengaja beri pesan efek kejut saat batasi transportasi DKI. Ditulis oleh Ronindo di siver.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Terbongkar niat keji si Gubernur DKI dalam sebuah video yang membuka maksud dan tujuannya untuk memberi pesan soal bahayanya COVID-19 tapi malah mengorbankan warga Jakarta. Semua yang dilakukan oleh si Gubernur DKI ternyata didesain dan dirancang untuk membuat efek atau pesan yang masif tapi fatal buat rakyatnya. Jadi, kalau hari ini dia terlihat menuruti instruksi Presiden Jokowi, maka dia pasti akan melakukan dengan santai. Penyebabnya, ya itu karena tujuan Gubernur Anies Baswedan sudah tercapai kemarin. Dia berhasil membuat pengkondisian DKI dalam kondisi genting duluan, membuat warga DKI makin rentan terpapar virus corona. Dalam sebuah rekaman video, dia memimpin rapat dan didampingi jajaran pejabat DKI yang bermasker. Abbas melakukan evaluasi atau kebijakannya kemarin, dia berujar demikian. Tadi pagi, kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk memberi pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, oh iya COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh di sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tak memberi pesan efek kejut, maka penduduk yang di kota itu tenang-tenang saja. Harusnya kan ada social distancing, tapi Abbas malah membuat kondisi warga jadi rentan, jadi capek dan lelah karena berdesakan dan berdempetan plus menunggu terlalu lama. Jika sampai ada yang membawa penyakit menular apapun bisa jadi, virus itu akan gampang terekspos. Apalagi dengan kondisi saat ini dengan penularan virus corona yang ganas. Jadi kebijakan pembatasan ekstrim yang dilakukan Abbas itu adalah memberikan warning atau semacam shock terapi dengan pengkondisian langsung. Tapi ini adalah cara main-main yang meresikokan warga DKI sendiri tak punya hati dan kemanusiaan si Gubernur DKI ini. Sedari awal dia memang sudah memberi sinyal atau kode keras bahwa kondisi Jakarta itu genting. Apa yang dia ucapkan dan lakukan seolah tak mendapat respon, mungkin dia merasa upaya atau kebijakannya soal menangani corona kurang begitu diperhatikan oleh pusat atau banyak pihak. Akhirnya dia sengaja melakukan manuver, hanya manuvernya itu sangat biadab. Dia melakukan sesuatu yang benar-benar di luar perkiraan para pemimpin dan warga yang berakal sehat. Tak ada pemimpin kota atau dunia yang saat ini melakukan apa yang dilakukan oleh si Gubernur DKI ini. Gila. Anies benar-benar berwajah santun tapi hatinya iblis. Masa demi menarik perhatian dia membuat orang jadi benar-benar berpikir serius soal penyakit tapi dibuat suasana chaos dulu. Ini orang yang hanya main-main dan membuat nyawa penduduk Jakarta itu seolah recehan. Anies adalah pemimpin yang benar-benar tak memiliki empati dan simpati dengan kondisi saat ini. Orang pasti akan semakin geram dan marah kalau tahu bahwa desain yang dibuat Pak Anies itu adalah hanya bertujuan untuk eksperimen dan para penumpang itu menjadi alat politiknya. Ya, sampai sekarang politisasi Anies Baswedan itu bukan hanya ayat dan maya tapi nyawa manusia. Nyawa ribuan orang di Jakarta malah dianggap tak ada artinya. Semua itu hanya angka atau statistik yang tak signifikan di hadapannya. Pola pikir manusia yang seperti ini memang sangat keterlaluan. Lebih pantas orang ini di lockdown selama-lamanya. Karena eksperimen atau aksi dan kebijakan ini termasuk kategori yang mengerikan dan meresikokan nyawa banyak orang. Dan apa yang dilakukan si Anies Baswedan yang tak memiliki akal sehat dan hati nurani yang baik. Hatinya hanya diliputi oleh kehausan untuk diperhatikan dan dijadikan pembicaraan di media. Persis dengan video sebelumnya bahwa dia sengaja membuat kebijakan kontroversial supaya namanya terus dibicarakan. Kalau dulu dia membuat kebijakan kontroversial itu lewat monumen batu atau mencopot atap, tapi lama-kelamaan makin kesini malah makin mengorbankan nyawa manusia, mulai dari para korban banjir yang tak diurusnya.
Dari korban pengungsi banjir yang mencapai rekor yaitu sampai 31.000 lebih pada tahun ini, ditambah jumlah kematian karena banjir juga tinggi. Jelas makin terpapar bahwa kebijakan Pak Anies itu sudah tak pernah menghiraukan nyawa warganya sendiri. Warga DKI itu sudah ditipu dan dijebak dengan berbagai program cuap-cuapnya yang hanya bertujuan pencitraan, sedangkan realisasinya sangat jauh antara surga dan neraka. Kini dia menghadirkan lagi kebijakan semacam neraka kecil membuat warga DKI makin menjadi korban. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siward.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.